طيب. أيها الإخوان والأخوات، هيا بنا نبدأ درسنا في هذه الليلة وفي هذه المناسبة وفي هذه الساعة بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على خير الورى في البر والبحر أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوان والأخوات، قبل دخولنا إلى درسنا واستمرارنا في دروسنا وتعلمنا في هذه الليلة، هيا بنا ندعو الله تعالى أولا. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua, orang tua kita, pasangan kita, anak keturunan kita, saudara-saudara kita semua, wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa akhwalatina wa satidina wa ustadzatina wa man ahabbana wa man ahsana ilaina wa man rahimana jami'an. Teman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita dan mereka semuanya, yang sakit segera sembuh, yang sulit diberikan kemudahan, yang sedang sempit diberikan keluasan dan kelapangan, yang sedang ditimpa masalah dan musibah Allah berikan segera jalan keluar yang sebaik-baiknya. Untuk semua kebaikan kita, kebajikan, keberkahan, keselamatan, kebahagiaan, penjagaan, perlindungan, kesejahteraan, kemakmuran, serta semua kebaikan yang kita harapkan, yang terbaik menurut Allah untuk kita dan mereka semuanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولهم أجمعين آمين يا رب العالمين ويا إله الناس أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab?
Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, alhamdulillah naltaqi marratan saniyah wa najtami'u fi hadhil fursah ma'an li ajli ta'allumil lughatil arabiyyah fi hadhil lailah as-sa'idah al-mubarakah. Oke ya? Oke, alhamdulillah. Sampai sini Ustaz, dulu barangkali ada soalan, Ustaz, boleh kita? kalau yang ayat ini lima hasyatan di a'ma, Ya. adakah a'ma ini merupakan betul-betul buta ataupun buta secara majazi? Ya, walau alam ya, tetapi ini kalau melihat dari sisi redaksi kalimatnya kan ini seolah-olah penyesalan, Hmm. penyesalan dari orang-orang yang mengatakan ini, mengapa engkau kumpulkan aku buta tidak melihat? Maka Buta hati. kuntu basiro. Nah, dulu dia dunia aku melihat. Nah, ceritanya di Ya. dunia dulu melihatnya betulan atau majazi, hakiki atau majazi. Hmm. Ya bisa Majazi. merupakan hakiki juga melihat sekarang di alam dunia pandangan kita bisa melihat mata kita, tapi nanti ketika dikumpulkan di alam mahsyar Hmm. ya kita boleh ya naudzubillah min dzalika ya, kita akan Ya. terkumpulkan sebagai orang-orang buta, blind man, orang-orang buta. Tapi Nah, siapa orang-orang bukan. buta ini tidak tahu. Tapi kan ini Hmm. banyak sesungguhnya. Ada orang yang dibangkitkan dari kuburnya untuk dikumpulkan dalam masa itu sebagai orang yang buta. Mungkin juga ada orang yang bisu. Mungkin juga ada orang-orang yang memiliki kelemahan-kelemahan yang lain. Ada yang jalannya merangkak, ada jalannya di atas perut, Masya Allah. dan Masya sebagainya Allah. dan sebagainya. Jadi Hmm. kalimat akma di sini salah satu penggambaran saja dari sekian banyak Ya. penggambaran-penggambaran kondisi manusia pada saat itu nanti di hari keabadian. Allahu Nah, jadi Akbar. boleh jadi ini mananya mana hakiki, boleh jadi. Nah, Ya. tetapi yang saya tahu juga dalam Al-Quran itu selain ada mana hakiki juga ada mana majazi. Setiap ayat Al-Quran Hmm. selain ia memiliki mana hakiki juga ada makna majazi. Iya. Majazi itu bermakna berarti kiasan. Nah, lalu Hmm. kalau kita coba menggunakan metodologi atau pendekatan majazi atas ayat ini, bagaimana memahaminya? Lima hasyaratani a'ma wa qad kuntu basira. Mengapa kau kumpulkan aku dalam keadaan buta, sedangkan dulu aku bisa melihat? Nah, kalau kita pahami sebagai ayat majazi, kiasan bukan mana sesungguhnya, bukan mana real, tapi mana metaforis ya, metafor, apa kira-kira bisa kita pahami dari ayat ini? Penyesalan, Bisa Ustaz. buta, buta bukan buta mata, tapi Oh, boleh hati, jadi juga buta kesadaran, buta hati, buta Penyesalan. kesadaran. buta hati, gitu. Dan basirnya juga sama, basirnya bukan basir mata Oh, juga, berarti betul. basirnya basir mata batin juga, mata batin atau jiwa juga. Mata hati. Ya, kalau kita menggunakan pendekatan tasawuf atau ilmu sufistik, itu apa yang digambarkan sebagai kehidupan alam akhirat itu juga bisa dibawa ke alam duniawi sekarang, ke alam dunia ini, bahwa peristiwa-peristiwa yang nanti terjadi di alam akhirat itu, kalau dalam kacamata sufistik itu juga bisa dihadirkan pada masa ketika kita berada pada alam dunia ini. Ada orang melihat, matanya melihat, tetapi sesungguhnya hatinya buta. Zaman ini ada tidak begitu? Ya, Ada? Ada. Ketika orang hidup dalam dunia matanya melihat, physically bisa. Tetapi mata hatinya mungkin dia buta. Ya. Nah, Makanya. apabila ada orang seperti itu saat ini dalam dunia, dia matanya melihat, tetapi hatinya buta, maka bisa saja diungkapkan ayat ini untuk dia seperti itu. Lima Hmm. hasyaratani a'ma wa qad kuntu basiro. Mengapa jiwaku sekarang buta, sedangkan Hmm. mata fisikku aku melihat? Masya Bisa saja Allah. begitu kan? ya, Ya. betul. Jadi ini bisa penggambaran untuk semua orang, bukan hanya untuk alam akhirat, tapi juga Hmm. bisa juga untuk alam dunia. Iktibar. Bagaimana begini, Ibu? Hmm. Ini sedikit mengenai tafsir ya. Ya. Dalam tafsir itu
atau dalam usul fikih ya, itu kan ada yang disebut dengan mantukun dan mafhumun. Mantukun. Mantukun dan mafhum. Mantuk itu artinya adalah sesuatu yang diucapkan. Secara Mantuk. mudahnya yang tersurat. Ya, Ibu Mantuk sama yang masih ingat ya dulu pernah cakap ini. Tersurat Ibu ya. Nah, Tersurat. ada tersurat. Nah, kalau mafhum itu tersirat. Ayat-ayat Al-Quran itu memiliki dua, dua, dua wajah. Yani ada yang Hmm. mantuk, ada yang mafhum. Mantuk itu adalah pemahaman secara tersurat atau kata-kata yang tersuratnya. Sedangkan mafhum adalah kata yang atau makna yang tersirat. Pemahaman itu ada dua, ada mantukun, ada mafhumun. Nah, sebagai contoh begini Bapak Ibu, saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu gambaran bahwa ayat-ayat Al-Quran itu memiliki dua wajah ini, ada wajah mantuk, ada wajah mafhum. Hmm. Mantuk artinya terucapkan dari kata natoko yang tiku ya, isim maf'ulnya mantukun artinya yang diucapkan menggunakan kata-kata. Sedangkan maf'ul itu menggunakan pemahaman dari kata fahima yafham, Mhm. fahima yafhamu fahman. Nah, sebagai contoh begini, saya berikan gambaran. Kalau misalnya kita mendengar ayat idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan apabila engkau lihat manusia memasuki agama Allah berbondong-bondong, Bondong-bondong. fasabbih, maka bertasbihlah bihamdi rabbika dengan muji Tuhanmu, wastaghfirhu dan mohonlah ampunan kepadanya, innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia Maha penerima taubat. Nah, ayat ini menjanjikan apa ini? Secara mantuk, secara tertulis, secara tersurat ya. Ayat ini mengabarkan bahwa Allah menjanjikan kepada umat Islam pada saat itu bahwa Allah akan berikan kepada mereka pertolongan Menangan. dan kemenangan. Menangan. Berupa Fathu Makkah kan, Ya. dengan peristiwa penaklukan kota Mekah. Nah, janji ini membahagiakan atau menyedihkan? Membahagiakan. Membahagiakan. Sebab apa? Allah menjanjikan kepada umat Muslim bahwa Allah akan berikan kepada mereka pertolongan dan kemenangan. Dan orang-orang memasuki agama Islam berbondong-bondong, bergelombang. Ya. Nah, kalau kita baca secara mantuk, secara tersurat, maka tentu saja kita bahagia kan? Ini kabar gembira, Iya, betul tidak? betul. Ya. Hah? Iya, Betul kan? betul, Ini Pak. kabar gembira ya? Iya. Ya. Ya. Tetapi Bapak Ibu, ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Abbas yang membaca ayat ini bukannya bahagia, tapi bersedih. Menangis. Hmm. Abdullah bin Abbas, salah seorang sahabat Nabi yang dikenal sebagai tarjumanul Quran, ya penerjemah Al-Quran, seorang mufassir Al-Quran, yang memiliki banyak murid seperti Mujahid, eh, apa, eh, Mujahid dan beberapa yang lain saya lupa ya, yang lainnya itu dia ketika mendengar ayat ini bukannya berbahagia tapi bersedih. Dia tahu Rasulullah nak wafat. Nah, betul. Ketika kemenangan Allah datang kepada umat muslim, kemenangan datang kepada mereka, apa artinya? Nah, orang-orang bertanya pada Ibn Abbas, kenapa kau bersedih? Kata Ibn Abbas, ketahuilah ketika kemenangan Allah datang kepada kita, pertolongan Allah datang kepada kita, itu artinya tugas kenabian segera berakhir. Usai. Nabi akan segera selesai menjalankan tugasnya sebab sudah mencapai tujuannya, mencapai kemenangan. Ketika tugas beliau sudah berakhir, maka pada akhirnya tidak akan lama lagi Rasulullah akan Wafat. dipanggil, akan wafat. Sehingga nanti Rasul meninggalkan umat Islam yang bersamanya waktu itu. Makanya Ibnu Abbas merasa bersedih. Ayat ini di satu sisi adalah kebahagiaan secara mantuk.
Tetapi secara mafhum ayat ini bermakna kesedihan sebab Nabi akan meninggalkan mereka segera. Nah, itu mafhum dan mantuk ya. Ya. Nah, dari mana kita bisa paham mafhum ayat? Nah, tentu saja ini membutuhkan penalaran kan? Butuhkan penalaran. Nah, kalau mantuk hanya tekstual saja, hanya kata per kata apa yang kita baca secara tertulis, secara tersurat. Nah, sedangkan mafhum secara tersirat, ini tentu saja tidak sembarang orang mampu memahami makna mafhum. Mantuk, mantik sama nggak Ustaz? Ya, mantik dari kata yang sama akar katanya. Ya, mantik, ilmu mantik. Tadinya natoko kan, natoko. Ya. Nah, isim maf'ulnya mantukun. Mantok. Oh, burung apa? Nah, Burung kalau hut ini mantok. Burung hut. mantikun bukan mentok ya, mantik. Kalau Yang mentok itu tidak ada jalan keluar, mentok. yang burung hut, Mantukun, mantuk burung itu hut yang itu Pak. diucapkan surat. Kalau mantikun itu secara Nah, mudahnya logik ya. ya, Apa logik ya, ilmu logika logik. kalau bahasa Indonesia diterjemahkan logika. Ada Ilmu sebuah logik. buku ditulis oleh Fariduddin Attor, buku filsafat ya filosofi itu judulnya Mantikut Toir, logika burung. Jadi Burung hut mengajarkan hut, filsafat dengan cerita burung. burung hut hut lah. Bagaimana Ibu? Burung hut hut yang masa Ya, Nabi bercerita Yusuf. tentang itu, tentang burung hudhud. Burung hudhud Heeh. kan berbicara dan dia menggunakan logika-logika kan. Ya, Kenapa kata Nabi Sulaiman? Lima la maliyalah aral hudhud. Mengapa aku tak melihat hudhud? Amkana minal ghaibin, apakah dia gaib? Tidak hadir? Apakah dia ponteng? ponteng. Ponteng. Ingat ponteng ya? Ya, Ponteng. Ya, ponteng mau comel. disembelih kalau tak hadir nak sembelih katanya. Ya, kalau tidak berikan hujah, aku akan sembelih kau kan gitu. Iya. Kemudian Hudhud itu bercerita apa Ratu Balkis ya, Ratu bisa Balkis. bain apa bisa bain apa binabain yakin ya gitu. Yang berita yang meyakinkan. Nah, dari situ kemudian Fariduddin Attor mendapatkan inspirasi membuat buku yang berjudul Mantikut Toir, logika burung, mengajarkan filsafat dengan cerita kisah burung. Nah, jadi kembali lagi pada pada yang tadi bahwa ayat-ayat Al-Qur'an itu selalu terdiri dari dua hal, yakni terdiri dari dua wajah, yakni mantukun dan mafhumun. Mantuk secara mudahnya adalah tersurat, mafhum maknanya adalah tersirat. Oke. Memahami mantuk lebih mudah daripada makna mafhum. Begitu, Ibu. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.